Ya, awalnya SMA Negeri 1 Tuntang adalah termasuk salah satu SMA termuda di Kabupaten Semarang, yang tentunya pada saat itu tahun 2004 baru berdiri, 2005 baru memiliki gedung. Nah, dari situ belum dikenal sama sekali tentang SMA Negeri 1 Tuntang itu apa toh, siapa toh, dan bagaimana. Kebetulan pada tahun 2007 SD 1 Telogo itu menjadi juara nasional bola voli putri. Nah, dari situlah gagasan itu muncul agar bagaimana SMA Tuntang juga bisa berprestasi, maka menampung siswa-siswa SD tadi yang sudah masuk ke SMP sehingga ditampung di SMA Negeri 1 Tuntang. Event SMA Negeri 1 Tuntang pertama kali diikuti adalah Popda tingkat Kabupaten Semarang tahun 2010, baik putra ataupun putri. Dan di event itu kebetulan langsung mendapatkan juara 1 putri dan juga juara 1 putra. Dalam proses latihan, dalam proses kita sebuah event, tentunya banyak sekali kendala. Dari situlah tantangan kami dari tim bola voli SMA Negeri 1 Tuntang, bagaimana membuat anak-anak ini tetap semangat, bagaimana anak-anak ini tetap mau untuk giat latihan. Usaha dari tim SMA Negeri 1 Tuntang ini bagaimana anak-anak itu agar tetap semangat, itu adalah dengan cara memberikan beasiswa secara penuh tentang biaya sekolah, tentang administrasi sekolah yang 0 rupiah pada saat itu, sehingga mereka tetap bisa semangat untuk berprestasi. Dan juga tentunya ada reward juga dari SMA Negeri 1 Tuntang ketika mereka mendapatkan sebuah prestasi atau memenangkan sebuah kejuaraan. Setiap tahun kami mengikuti lebih dari sekitar 6 sampai dengan 8 event, baik tim bola voli putri ataupun putra di kancah tingkat kabupaten, provinsi, bahkan juga nasional. Gelaran tertinggi mungkin juga pernah dijuarai oleh anak-anak, terutama tim bola voli putri, yaitu pada saat itu adalah juara 1 Akpol tingkat nasional. Nah, itu juga menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Ataupun juga juara 1 secara 2 kali berturut-turut event nasional tingkat Universitas Gadjah Mada di tahun 2016 dan juga 2017. Untuk rekrutmen sendiri, SMA Negeri 1 Tuntang ini juga ada kalanya mudah, ada kalanya sulit. Tetapi yang jelas membuat kami percaya untuk tetap bisa rekrutmen adalah terutama tim bola voli putri. Ini kami bekerja sama dengan tim bola voli Ananta Tuntang, yang mana ketika dari tim Ananta ini, jika ada siswa yang sudah SMA dimasukkan ke SMA Negeri 1 Tuntang. Itu menjadi salah satu kekuatan kami sehingga tetap bisa bertahan selama ini. Itu adalah karena tim bola voli Ananta Tuntang. Harapan dari kami tim bola voli SMA Negeri 1 Tuntang, terutama bola voli putri, adalah
agar tetap bisa berprestasi, yang mana nanti kedepannya bola voli di SMA Negeri 1 Tuntang ini menjadi batu loncatan agar anak-anak kami dari tim bola voli putri bisa mendapatkan mungkin kuliah di universitas negeri atau mendapatkan pekerjaan yang layak. Waktu itu kebetulan beliau Bu Ana dari guru olahraga di sini, jadi di situ saya dapatkan informasi. Ketika saya memberikan lamaran di sini, ternyata kepala sekolahnya itu Bapak Kaswanto. Kebetulan di dinas sebelum saya datang ke sini bersama Pak Kaswanto, kami pernah kerjasama di tahun 2014 kalau nggak salah, itu tentang di Popda Provinsi. Untuk atletnya sendiri juga cukup bagus, mereka mumpuni soal taktik ataupun soal mental, fisik, dan karakter pemainnya juga ada. Jadi saya sendiri juga tidak begitu kesulitan untuk membentuk sebuah tim baru di sini. Jadi seperti itu. Terus kita masuk ke 2018, ketika itu kami sudah mulai membuat program. Jadi ketika itu programnya kita dari pembibitan mengadakan kompetisi antar SMP, tingkat SMP se-Kabupaten Semarang. Itu gunanya kita sudah cari regenerasi. Jadi setelah anak-anak yang sebelumnya itu kelas 12 dan kelas 11 itu sudah mau lulus dari sekolah, kita coba meregenerasi mereka, kita coba lagi cari bibit-bibit baru dari seluruh Kabupaten Semarang dengan mengadakan kompetisi antar SMP seperti itu. Lalu kita jaring sesuai kebutuhan apa yang kita butuhkan di dalam tim. Kemarin di 2018 kita ada sekitar 14 anak, terdiri dari 3 setter, 4 middle block, terus 4 lagi outside hitter 1 dan opposite-nya 2. Oke, untuk prestasi cukup banyak sebenarnya. Kita cukup banyak, kita sudah mengikuti beberapa kompetisi di dalam daerah dan luar daerah. Untuk kabupaten sendiri, untuk prestasinya kita selalu finalis di kabupaten, dan 2 tahun ini di tahun 2019, tahun 2020 ini kita menjadi juara dan juara bertahan. Sampai saat ini juga kita masih aman di posisi kabupaten. Untuk di luar daerah yang paling berkesan itu ketika kami main di UIN Wali Songo, daerah Krapyak. Itu sebenarnya target kami hanya masuk ke 8 besar atau semifinal lah. Jadi ketika itu kita lagi final, di situ kita main rubber set, kita 5 set. Itu nilai sangat tipis, jadi kita kejar-kejaran. Di situ nggak ada selisih nilai sampai 2, di situ 1 poin pindah, 1 poin pindah, seperti itu terus. Dan yang kami bawa itu rata-rata anak kelas 1 yang baru kami rekrut dari kompetisi antar SMP sebelumnya. Bola dilempar ke tower lagi. Nah, kalian mainnya moving, cepet. Kalau nggak cepet nggak bisa. Nyerang. Bukan nyerangnya, bukan balik badan kamu di dalam, tapi nyerangnya tetap mundur. Yang kami dapat itu pelajarannya, ketika kita kerja keras itu memang benar-benar apa yang kita tuai itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya walaupun kita nggak juara di situ, tapi kita di situ mendapatkan feel yang benar-benar membuat kami itu termotivasi untuk menjadi lebih hebat lagi. Harapan kami dan harapan saya pribadi, semoga ke depan SMA Tuntang nggak hanya di bola voli lah ya, seluruh cabang olahraga ataupun akademik semuanya bisa menjadi yang terbaik. Untuk bola voli sendiri harapan saya
Seluruhnya antara alumni ataupun yang adik-adik yang masih di sini semuanya masih berinteraksi, semuanya masih bertukar pengalaman, masih saling support, dan bola voli SMA Tuntang semakin jaya. Di SMA Negeri 1 Tuntang diadakan ekstrakurikuler. Kebetulan saat itu saya mengikuti ekstrakurikuler bola voli dan diadakan setiap 1 minggu, yang terjadwal itu 2 kali, hari Selasa dan Kamis. Itu pun hanya terjadwal sore hari. Tapi ketika ada event resmi atau mendekati event, itu biasanya khusus untuk atlet-atlet diberikan potongan jam atau diberikan hak istimewa, dalam arti tidak mengikuti pelajaran untuk melakukan persiapan latihan voli. Selain itu, biasanya kami latihan di klub. Jadi untuk pematangan pertandingan biasanya kita mendalaminya latihan di klub. Jadi atlet tentunya ada hal-hal yang enak ya. Yang pertama yaitu saya masuk di SMA Negeri 1 Tuntang tentunya dapat beasiswa. Beasiswanya berupa 1, pembebasan uang gedung. Kemudian yang kedua, untuk seragam itu kita hanya membayar 50%. Kemudian yang ketiga, kita diberikan kebebasan, dalam arti ketika mengikuti event dimanapun berada, misalkan Popda tingkat kabupaten, Popda tingkat Jawa Tengah, kemudian misalkan event yang diadakan oleh universitas dimanapun seperti UNES, seperti pada saat itu Taruna Nusantara dan lain sebagainya, kita diberikan fasilitas untuk mengikuti. Tentunya biayanya dari SMA Negeri 1 Tuntang. Sebagai seorang atlet, saya bisa kuliah di Universitas Negeri Semarang karena pada saat itu melalui jalur undangan. Kemudian yang dimasukkan adalah seleksi hasil pencapaian prestasi, contohnya nih juara Popda, kemudian juara pada saat itu tahun 2013 saya mengikuti Porprov tingkat Jawa Tengah, dan pada saat itu alhamdulillah kita mendapatkan medali emas juara 1, sehingga sebagai atlet tentunya hal yang sangat membahagiakan sekali. Selain dapat bonus dari Jawa Tengah, kita juga dapat sertifikat itu sebagai pelamar untuk masuk di UNES. Kemudian puncak prestasi tertinggi lainnya yaitu pada saat itu saya mengikuti Prapon. Kemudian setelah selesai dari event Prapon itu, alhamdulillah saya direkrut di SMA Negeri 1 Tuntang. Pada saat itu terima kasih kepada Pak Kas telah mempercayai saya. Kemudian terima kasih kepada guru SMA Negeri 1 Tuntang, Pak Ali, Pak Daniel. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Tres selaku pelatih klub Ananta. Kemudian terima kasih juga untuk Ibu Ariati yang sampai saat ini masih mempercayai saya sehingga saya bisa melanjutkan karir saya di SMA Negeri 1 Tuntang. Dan yang terakhir adalah kepala sekolah baru saya yaitu Ibu Tri. Terima kasih sekali lagi telah mempercayai saya mengajar olahraga di SMA Negeri 1 Tuntang berkat prestasi saya. Bersiap nomor punggung 7. Keras datangnya bola bisa diselamatkan oleh libero dari Kabupaten Semarang. Semes saja oleh Ubek, jebol pertahanan Kabupaten Grobogan. Dan masih belum mau menyerah. Nah ya, dengan santai dia hitam.